Kita berpikir banyak belajar dulu, banyak mendengar dulu, baru kita bisa menasehati. Saudara, tidak gampang untuk memberikan statement-statement yang positif. Shalom Bapak Ibu, Happy Sunday. Bapak Ibu sekalian, pada saat ini firman Tuhan saya ambilkan dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 5. Saya juga akan melanjutkan nanti sampai ayat 8a. Tapi saya baca dulu 4 sampai 5. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Saudara, kalau sampai di sini kita membaca, kita berpikir, oh iya ya, untuk menasehati itu kita perlu telinga seorang murid, lidah seorang murid. Kita perlu banyak belajar dulu, banyak mendengar dulu, baru kita bisa menasehati, memberikan penguatan kepada orang. Itu tidak salah sih, saudara-saudara. Tetapi kalau kita teruskan ayat 6-8a, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Saudara, kalau kita membaca lanjut ayat 6-8a, orang ini memberi punggungnya kepada orang-orang yang memukulnya. Dia memberi pipi kepada orang-orang yang mencabut janggutnya. Dia tidak menyembunyikan muka ketika dinodahi, diludahi. Siapa yang dimaksud dengan orang yang punya telinga dan lidah seorang murid? Saudara, saya membaca Yesaya 50, saya kembali diteguhkan bahwa Yesus Kristus adalah orang yang punya lidah dan telinga seorang murid. Artinya apa, saudara-saudara? Untuk menjadi seorang advisor, orang yang menasehati sesama, memberikan penguatan yang akurat, yang ilahi, memberikan nasihat yang benar, maka kita perlu beriman kepada Yesus Kristus. Nggak bisa enggak. Dia yang dimaksud sebetulnya. Kita perlu untuk diam di dalam firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Mengapa? Karena Yesus adalah firman. Kita nggak bisa membaca Alkitab ini lepas dari penulisnya. Udah saya baca dah, asal saya nggak punya iman, kan yang penting saya baca. Saudara, saya membaca Yesaya, saya kembali diingatkan bahwa iman kita kepada Kristus itu menentukan pembacaan kita terhadap firman. Kalau kita melepaskan iman dari pembacaan, kita tidak akan mencapai maksud yang Allah inginkan. Saya beberapa waktu yang lalu tertegur dengar Edmund Chan berdoa. Mungkin saya pernah menyampaikan ini tanpa saya sadari. Edmund Chan itu berdoa berkata, Tuhan, tolong saya menjadi berkat. Tolong saya meneduhkan, bukan menggaduhkan. Saudara, tidak gampang untuk memberikan statement-statement yang positif, membangun. Jangan-jangan, saudara, kita menjadi toksik. Buat sebagian orang, males deh bergaul sama dia.
Kita pikir kita membawa keteduhan, kita membawa ketenangan. Tapi kita sejatinya membawa kegaduhan. Saudara, kalau kita mau menjadi berkat buat orang, kita mesti sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Kita mesti terbenam di dalam firman. Kita mesti duduk diam. Koneksi yang kuat dengan Allah melalui Kristus akan membuat kita jadi duta besar Allah yang sejati. Waktunya kita menyatakan murka, kita menyatakan murka. Waktunya kita menyatakan peace be with you, ya, kita menyatakan peace be with you. Saudara, mari kita punya lidah seorang murid, punya telinga seorang murid. Bukan cuma sekedar banyak belajar, bukan. Tapi punya relasi dengan Kristus, Sang Firman itu. Semoga ini memberkati. Selamat berefleksi, saudara.